SD Negeri 4 Purwodadi Ibu Widanti SPD MPD, yang kami hormati pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 4 Purwodadi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di kelas 1A untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Ini merupakan tugas kami berdua. Saya dan Pak Nur dalam rangka mengikuti pendidikan guru. Alhamdulillah ini komplit Bapak dan Ibu guru. Terima kasih mau menghadiri atau mengikuti kegiatan yang kami berdua lakukan. Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Nur. Terima kasih Bu Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah sebelum kegiatan ini kita mulai bersama, kita berdoa lebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mohon Bu Jati. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mohon izin dulu dan teman-teman, hari ini sekaligus ini pembela kita yang biasa dilaksanakan di Roto ya. Kami berdua akan menyampaikan materi berkaitan dengan disiplin positif. Jadi dalam pembelajaran, entah Bapak dan Ibu sadari atau tidak, kita sudah melakukan yang namanya disiplin positif. Tetapi nanti seperti apa lengkapnya nanti akan kita pelajari bersama. Jadi di sini saya dan Pak Nur bukan bukan, tetapi di sini kita akan belajar bersama. Jadi Pak Nur, kita mulai bagaimana? Kita awali pembentukan kelompok. Kesepakatan kelas dulu. Monggo ada yang ngusul kelas kita hari ini. Kelas kita hari ini. Yang pertama, monggo apa? Yang pertama ditulis saja Pak. Tulisannya lebih bagus. Mengikuti kegiatan dengan ikhlas dan senang hati, tidak terpaksa, selalu bahagia. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Ya, dengan ikhlas dan senang hati. Yang kedua, monggo Bapak Ibu yang lain, monggo berdiri. Ya, izin apabila meninggalkan atau keluar dari kelas. Ya, siap. Izin apabila keluar dari kelas atau meninggalkan kelas. Monggo ditambah lagi yang lain, monggo Bapak Ibu yang lain. Masih banyak, monggo. Monggo Pak Ari. Oke, memperhatikan teman yang berbicara atau Bapak Ibu guru yang berbicara diperhatikan. Ada lagi monggo? Tidak main HP. Oh ya, tidak bermain HP. Tambah lagi Pak Irwan. Oh ya. Mohon maaf, tadi kan tidak bermain HP. Kalau misalnya kata tidak kita hilangkan dengan kata positif. Gimana? Monggo Bu. Oh ya. Ya, betul. Ya. Tidak bermain HP itu ya. Saat kegiatan ini ya. Tapi kalau penting boleh diangkat. Ya. Kalau ada informasi yang penting kan harus diangkat. Monggo tambah lagi. Ini sudah 4 kesepakatan kelas. Ini mohon maaf saya dan Bu Jati kolaborasi. Yes. Biasa kita saling isi. Monggo. Oke.
sebelum menyampaikan pendapat. Siap. Ada lagi? Tambahan lagi? Lebih banyak ya lebih bagus. Lebih baik. Cukup? Ya. Sebelum masuk ke materi jadi Ya. kita buat game dulu. Ya, Oke, tapi sebelum game kita bagi kelompoknya. Ini sudah di kelompok tapi kita bagi lagi. Iya, karena saya lihat ini kumpulnya dengan Iya, nanti kumpulnya sama Besti Bu. Iya. Ini kita bagi. Cara baginya. Ibu aman di sini saja Ibu. Enggak Bu, Ibu tetap di sini. Boleh? Oke, caranya gimana Bu Jati? Monggo. Berhitung 1, 2, 3, 4. Betul. Gitu ya? Berhitung Yang berapa? nomor 1 nanti kelompoknya dengan yang nomor 1. Yang 2 dengan 2. Dengan jumlahnya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi enggak ini Oke. biar bisa. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Silakan. Dari mana di kanan sini apa kiri? Ayo sepakat mau dari kanan atau kiri? Ibu tidak Bu. Ibu tidak nanti. Oke. 3, 4. 3, 4. 4. Oke. Maka Monggo bergabung sesuai yang disebutkan, angka yang disebutkan tadi. Monggo silakan cari tempat duduk ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 monggo. Kelompok 2, 3, 4. Wes kita aja yuk. Monggo. Silakan bisa pindah pasangan. Pak, kita sama Pak. Iya. Cocok ini. Alhamdulillah. Berarti aneh ya suara. Pas dengan slogannya Bu Jati bahagia. Loh, sabar. Dan Ini sudah. duit nanti sebagai pemantau. Sebagai pemantau ya. Manajernya nanti. Oke, siap. Siap ya dengan masing-masing kelompoknya. Sebelum masuk materi biar nanti bisa fokus bersama. Ini sudah dibagi kelompok. Kemudian Kita jelaskan dulu Game. cara bermainnya. oke, cara bermainnya ini di posisi apa kemarin tuh? Nanti ya, terus yang penting game sih lah wes. Ini gamenya gini Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini bukan apa ya? Bukan kerjanya. Ya, ngajari ya. Ini kita belajar bersama, berkolaborasi. Permainannya nanti kelompok 1. Nih, boleh kan mana tadi? Nah, mengambil satu bola berwarna merah. Nanti saya tulis di sini. Oke, kelompok 1 merah. Kelompok 2 mengambil bola berwarna kuning. Kemudian kelompok 3 mengambil bola berwarna ungu. Ada 4 bola. Yang terakhir kelompok 4 hijau. Caranya nanti ditutup matanya dari yang paling depan, kedua, ketiga, yang paling belakang tidak ditutup, tapi mengarahkan tidak boleh berbicara. Jadi ini bermain Mengarahkannya pakai kode terserah. kereta api. Nah, begitu. Ada lokomotifnya, ada Ya. gerbongnya. Yang paling depan kira-kira yang instingnya yang kuat. Monggo nanti disepakati masing-masing kelompok. Ya, nanti dengan kode pegang pundaknya saat ketemu apa? Bola itu diambilnya dengan kode apa? Disepakati satu kelompok. Sudah paham untuk cara permainannya? Itu Kita berikan menjadi ya. waktu dulu 1 menit untuk berdiskusi
bagaimana nanti bapak-bapak yang itu bisa mendapatkan Ya, bagaimana bisa mendapatkan? akan menyusun strateginya di sana. Ada yang memberikan di sini. Bolanya nanti di sini, iya. Iya, nanti ya kita di sini saja. Monggo. Sepakati dulu. Paling depan siapa? Ya. Iya. Dipegang mobilnya boleh sambil begini-begini kan ambil ya. Monggo. Kelompok 1 sudah siap biasanya. Monggo. Aduh dijual. Ya, yuk langsung. Yuk, sudah siap. Kelompok 1, 2, 3, 4. Bisa. 2, 3. Kelompok yang sudah siap, silakan berdiri depan monitor barisan. Iya, monggo, silakan. Yang paling depan yang instingnya kuat. Dia sebentar. Yang paling monggo dulu. Ayo silakan kelompok 1 sudah siap. Langsung ke depan saja. Iya, benar. Yang paling cepat mengumpulkan bola. Jumlahnya nanti 5. Yang paling cepat itu yang hebat berarti. Enggak kayak tabrakan nanti. Enggak. Iya. Makanya ini tadi kan menyusun strateginya. Iya, biar bisa tulisannya biar nggak bertabrakan juga. Iya. Oh, Nggak tadi ini belakang, tapi depan sendiri. Sudah siap? Kebetulan ini pas setiap kelompok ada bapak-bapaknya. Oh iya, pas setiap kelompok ada bapaknya ini. Agak mundur sini. Nggak apa-apa, Mak. Nanti kita rubah kok. Nanti kita rubah posisi ini. Bergantian. Tiga bisa dibuat tutup nanti. Yes, nggak apa-apa. Nggak tabu. Aman. Ya. Ditutup. Nanti bola kita letakkan di depan. Dipasangin sudah saya arahkan ke sana, jadi tidak Ya. kabur kemana-mana. Kecuali nanti ketika yang paling depan mengambilnya terus diulang. Ya boleh ini rahasiakan. Nanti cari diarahkan yang paling belakang. Ya. Iya terserah kodenya gimana. Dicari ke belakang, diberikan ke belakang ya. Yang membawa nanti ke belakang tangan Ya. sendiri. Yang membawa belakang sendiri. Ya. sekali ambil langsung jadi pasti harus itu. Enggak. Yang penting jenengan ambilnya kan tugasnya warna apa tadi? Ungu ya ambil ungu. Misalkan keliru ya salah ya dikode salah. Salah. Boleh ganti. Iya boleh. Salah. Ya. 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 Harus dibuat. Ya dikembalikan aja. Katakan lagi.
Ya kalau salah. Oke. Kalau benar pengambil bisa diberikan belakangnya. Jadi nanti yang menyimpan belakang. Kalau bola sudah terambil diberikan belakangnya tapi terjatuh tetap dihitung itu sudah terambil. Gitu ya. Oke? Siap? Yang paling belakang yang menjadi petunjuknya. Sebentar. Dengan kami ya Bu, saya tak memposisikan. Kalau nanti seperti ini kan enak. Sebelum kita lanjut, kita buat kesepakatan dulu. Tadi strateginya hanya boleh dengan gerakan kode-kode. Nah sekarang kalau ada yang melanggar, tidak menyepakati tadi apa yang sudah kita, nah kan bagaimana misalnya bicara, salah. Nah seperti itu contohnya gimana? Oh negatif 1. Oke, sepakat bagaimana Bapak Ibu? Oke, siap. Lanjut. Pegangannya jangan sampai lepas. Sudah Pak? Kelompok satu. Ini sudah hijau. Ya, boleh. Ini tadi ini hijau. Biru. Nah. Bapak dan Ibu, bola-bola sudah kita tata. Silakan bagaimana memberikan petunjuk untuk teman yang di depan, oke? Bisa kita mulai Pak Dok? Oke, hitungan ketiga. Mulai. 1, 2, 3. Mulai. Aku sedih kan. Oke, Kalau tidak sudah. nomor 1 terus nomor 3. Ayo kita
Oke. Yang pertama tadi kelompok 1 ya, yang paling cepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan disusul kelompok Kelompok 3. Yes. kelompok dua 2 ya. terakhir kelompok 4 buahnya Terakhir. Bolehnya masih di dalam. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Iya. Sampai Iya. ngobrol-ngobrol. Sampai di balik kita. Padahal kita tadi memberikan di depannya Iya, masing-masing. di depannya masing-masing. Coba kalau kita campur jadi Wah, tabrakan. Iya. Ini dengan cara yang bagaimana kok bisa mendapatkan bola dengan lebih cepat? Bagaimana cara jenengan kelompok 1 yang paling cepat bisa menjelaskan? Monggo. Di depan. strategi apa yang digunakan Strateginya bagaimana? Di depan aja. Disampaikan monggo. Iya. Silakan. Kalau dari kelompok kami sebenarnya tadi yang penting intinya paling depan 2 tangan digunakan buat menapel. Oh ya, Ketika sudah menyentuh, saya kasihkan yang belakang sudah diam aja berarti oke. Kemudian saya sudah mau berdiri, mau jalan, ternyata ditarik suruh jongkok lagi. Oh, begitu. Langsung ditarik Iya. berarti jongkok lagi, cari lagi pakai 2 tangan lagi. Iya. Jadi tidak seperti Pak Arif, 1 tangan pegangan. Oh iya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Irwan. itu tadi kelompok yang paling cepat mendapatkan Iya, itu yang paling depan. Iya. Penjelasan. Yang paling belakang dulu, Bu. Yang paling belakang. Tadi belum penjelasan yang paling belakang. Kodenya seperti apa tadi yang paling belakang ini? Biar Paling bisa. belakang, Kak Dita. Oh ya, Kak Dita ya. Bisa tersampaikan ke paling depan ini sehingga bisa berhasil lebih cepat ini ya. Untuk kodenya seperti biasa, kalau kanan kita tepuk pundak yang kanan, kalau Iya. kiri ya kiri. Terus kalau misalnya mau jongkok harus di apa? Ditekan-tekan pundaknya. Oke. Pundaknya. Karena kalau tadi mau berdiri, karena cuma depannya kan hanya meraba aja nggak bisa. Iya. Terus jongkok lagi begitu saja. Oke. Misal tadi ketika jenengan memberikan kode, tapi tidak yang depan melakukannya tidak sesuai dengan kode jenengan, apa yang anda lakukan tadi? Oh, diulang lagi dulu. Iya, ulang kode itu. Oke. Terima kasih. Itu ya kesuksesan dari kelompok 1. Ya. Monggo. Kelompok berapa ini? Kelompok yang paling terakhir ya ini. Yang paling sulit ini. Iya. Mungkin yang di depan bingung terus komunikasi tadi yang awal lupa. Oh iya. Lupa tadi si awal ngomong sampai depan balik cek ketemu sini kok hilang. Wes buyar ya. Iya. Itu mungkin miskomunikasi dari awal lupa saja. Kodenya. Oke. Nah, Iya. lupa. Yang lupa semuanya. Yang Harusnya berhasil. maju malah mundur. Wah. Yang lain yang di. Iya. Harusnya tadi diapakan dulu Pak. Iya. Biar lancar. Oke. Terima kasih Mari. Pak Nur, kelihatannya tadi yang depan sendiri Pak. Saya di Iya. Pak Arif maju Pak. Karena terus tepuk-tepuk belakang. Mana sini Paling jangan di sini. Iya. Ini. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 bisa menyampaikan trik-triknya tadi untuk bisa mengambil bola. Berbeda kan dengan kelompok yang lain? Monggo bisa menyampaikan. Kelompok 3, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini trik yang saya sampaikan tadi pakai kode. Kalau tepuk belok kanan nanti belok kanan, kiri kalau ke bawah dipetak. Kodenya gitu. Cuma saya pilih yang bagian ngambil itu Mbak Dewi karena Mbak Dewi sering pegang bola. Maksud saya ya pada jongkok ada berdiri karena kayak saya ambil Mbak Novi itu nggak lincah karena jarang pegang bola. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Resi. Monggo kelompok 2 bisa menyampaikan juga.
pendapatnya? Manusia terdiam. Ya, terima kasih. Jadi untuk kelompok 2 saya pikir hampir sama dengan kelompok yang lain. Kodenya secara umum ya, kalau ke kanan tepuk pundak kanan, kalau kiri tepuk pundak kiri, contoh agak ditekan. Terus karena tadi pikirannya bolanya dicampur, jadi ada kode yang bisa bolanya benar harus di terus kebetulan tadi ada satu bola yang kabur, jadi mungkin waktunya terbuang. Harus saya bisa cepat satu bola. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan. Nah, tadi disampaikan trik bagaimana bisa mengambil bola dengan cepat. Nah, Bapak dan Ibu berkaitan dengan trik atau strategi yang Bapak Ibu gunakan tadi, menurut Bapak dan Ibu siapa atau peran mana yang paling penting dalam kelompok itu? Ya, Pak Arif. Pak Arif. Terima kasih. Menurut saya setiap anggota harus bekerja sama yang lebih. Kalau yang satu lupa ya tadi seperti kelompok satu harusnya biar semua hasilnya minus. Harusnya satu kelompok itu anggotanya harus aktif semua, harus koordinasinya harus benar. Kalau benar ya hasilnya seperti tadi. Jadi ada kerjasama ya, satu dengan yang lain ya. Sebetulnya dari kalau sudah ada konsep tertentu yang jelas kerjasama Pak, tapi yang paling penting yang paling depan lupa. Ya, berarti kode-kodenya harus ingat, memang ya kesepakatannya berarti harus diingat ya. Ini kerjasama kesepakatan kita ini harus diingat biar mencapai keberhasilan. Gitu. Ada monggo kelompok lain mungkin ingin menambahkan? Ya. Artinya tadi diperlukan kerjasama dan setiap anggota ini memiliki peran yang sangat penting. Tadi yang semua tidak hanya yang depan atau yang belakang yang depan, tapi semua juga harus punya peran masing-masing. Yang paling belakang memberikan kodenya juga harus pas karena yang paling belakang yang dapat melihat. Yang depannya ini harus mengingat kalau saya diberikan kode seperti ini saya harus apa? Depannya juga. Nah, seperti itu ya Pak. Ya, betul. Semua berarti penting, tidak dan tidak penting. Monggo. Sekarang itu memberikan penguatan objek. Monggo. Saya ingin nambah selain kerjasama, juga peran semua anggota penting yang disampaikan Pak Rusdi, harus tahu keunikan anggota masing-masing. Misalnya, tadi Pak Rusdi langsung menunjuk Mbak Dewi sebagai pengambil, karena Mbak Dewi sendiri berarti tahu Mbak Dewi itu kompetensinya di bidang ini. Seperti itu. Kalau Mbak Novi, karena Mbak Novi memang harus lain juga semua apa harus itu ya. Kompetensi masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini ya Bu Jadi ya. Sangat penting juga ini mengetahui yang Keunikan dimiliki, keunikan yang dimiliki masing-masing. Nah, ya, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik ini bertugas untuk menuntun bukan menuntut. Jadi tujuan pendidikan ini menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bisa melihat potensi masing-masing siswa kita, maka nanti kita bisa menuntun mereka untuk menemukan tujuan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ya. Nah, hari ini yang kita pelajari nanti berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sebelum kita mulai, saya ada beberapa pertanyaan yang menurut Bapak Ibu nanti bagaimana? Ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman ini dapat meningkatkan disiplin anak.
Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, monggo dari Bapak Ibu dari pertanyaan ini monggo diresapi Bapak Ibu setuju semua atau tidak setuju semua, atau mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Monggo, Silakan. bisa di Mungkin saya hanya setuju yang nomor ini, atau saya tidak setuju semuanya. ya, kelihatan. Sudah bisa melihat jawabannya. Untuk nomor 1, oke. Monggo, nomor 1. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Semuanya apa ada yang Ada yang setuju? Pak Gusti Pak monggo. Gusti? Setuju. Pak Gusti Monggo. setuju. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Ya, mungkin punya alasan. Punya alasan sendiri. Alasan saya, hukuman itu tidak harus fisik, tidak harus psikis. Misalnya hukuman yang mendidik. Ya. Misalnya hukuman mendidik itu datang terlambat. Ditanya kamu kenapa datang terlambat? Ya. Besok bangunnya harus lebih awal. Kalau Ya. alasannya itu bangunnya siangan. Jadi tidak perlu dukung fisik atau psikis bisa. Tapi hukuman itu sesuai dengan harapan kita. Ya, itu alasan deh. Ini kita jawab saja setuju atau tidak setuju. Nanti kita juga melanjutkan ke pembahasannya Pak Gusti yang Pak Gusti sampaikan tadi. Oke, punya alasan tersendiri. Itu memang kita harapkan ya menjadi. Jadi bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Itu punya alasan yang pasti. Yang kedua, setuju atau tidak setuju? Ya, ini mungkin tadi sama seperti jawabannya Pak Gusti. Jadi Iya. hukuman tidak hanya hal-hal yang negatif, tapi mungkin bisa dengan hal yang positif. Bagaimana? Monggo. Untuk yang nomor 2, setuju atau Setuju. tidak setuju? Monggo. Setuju, yang tidak setuju, monggo silakan. Ada yang tidak setuju? Atau semuanya setuju nih Pak? Monggo berpendapat saja ya Pak. Bebas. Ini bukan seperti ujian yang Iya, ini hanya menentukan mengajak. lulus atau tidaknya Pak. Ya, ini hanya setuju dan tidak setuju saja. Yang ketiga, Beri penghargaan, terkadang kita memberikan lewat kasih bintang. Beri bintang atau kita beri hadiah. yang ketiga, semua setuju. Ada yang tidak setuju, oke? Monggo silakan. Sesuai Sesuai. dengan hati nurani Bapak dan Ibu semuanya. Sesuai nurani saja dan apa? Ya. Bu Rini setuju? Bu Dita Setuju. bagaimana? Mbak Des? Pak Irwan? Ada yang tidak setuju? Sebelah sini setuju? Setuju semuanya? Ya, setuju semua ini kelihatannya. Ini yang nanti akan kita bahas semuanya Bapak dan Ibu. Nah, dulu sebelum kita mengikuti ini pendidikan guru penggerak, kita memang Yeah. menganggap disiplin itu sesuatu kata yang ini berkaitan dengan rasa ketidaknyamanan. Salah sidik gitu, terlambat. Nah, kalau di sekolah kan alhamdulillah misalnya terlambat tidak ada lari keliling lapangan, tidak mengerjakan menulis 10 kali atau alhamdulillah jadi sekolah kita Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau melihat kata disiplin? Oke, monggo silakan. Oke, ada menyampaikan pendapatnya. Satu saja ada apa? Monggo. Tepat waktu. Oke. Sesuai aturan. Ada lagi mungkin? Tidak apa-apa, hanya menyampaikan. Tidak usah takut. Ya, ini tentang disiplin. Lanjut, Bu Satri. Monggo, lanjut. Nah, dalam budaya kita makna atau makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini yang sering ada pada pikiran kita. Ini miskonsepsinya kan seperti itu ya Bu Jati ya. Monggo silakan ditambah Bu Jati. Sekarang kita
selalu kita berikan dukungan, ini dan sebagainya yang kita bahas. Nah, sekarang yang kita bahas tentang ini budaya positif tadi, seperti yang disampaikan Bu Wit, berkaitan dengan kelompok tadi bahwa menggali potensi anak, kita bisa melihat dulu potensinya seperti apa. Ini berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan kodrat alam, ini berarti apa yang kita ajarkan, kita belajar bersama anak. Ini pembelajarannya adalah sesuai dengan kondisi lingkungan kita, budaya-budaya apa saja yang ada pada lingkungan kita. Nah, dalam budaya kita pastinya kita ajarkan pada anak budaya-budaya yang sifatnya positif, ya Pak Nur ya. Ya, budaya positif yang sudah diterapkan Bapak Ibu guru semua di kelas masing-masing Ya. ya. Betul. Di sekolah kita pun juga Banyak sekali. sudah dilaksanakan. Ya, betul. Terus lanjut. Nah, berkaitan dengan tadi ketika kita melakukan kelompok tadi, setiap kelompok ya punya peran masing-masing. Nah, bagaimana kita istilahnya apa? Menyampaikan sesuatu atau mungkin apa istilahnya? Mengontrol. Ya, Mengontrol. Biar kalau ini aku supaya yang paling belakang bisa mengontrol yang tentang kehidupan atau bagaimana? Nah, bisa menemukan bulan sebanyak mungkin, kalau tadi tidak sebanyak mungkin tapi paling cepat. Ya. Cepat. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan ini kegiatan seperti yang ada di slide ini. Misalkan ya, Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian Bapak Ibu genggam, kemudian teman yang sebelahnya ini ingin membuka, entah nanti dengan berbagai cara atau mungkin dengan kerelaan hati panjenengan semua membuka kepala tangan panjenengan semua. Nah, apa yang nanti Bapak dan Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu sebagai ini pembawa sesuatu ini yang sangat berharga ini mau membuka tangan? Walaupun nanti ada bujukan, nanti Pak Ketua PST ada. Ya, ada di situ Bu, membujuk, mengancam, mengganti, atau kalau tidak mau, awas ya, kalau tidak mau buka atau tidak mau memberikan, ya. awas nanti ya, seperti itu. Atau bagaimana saya tanya itu? Kira-kira jenengan mau tidak memberikan sesuatu yang jenengan genggam kepada orang lain? Jenengan punya sesuatu jenengan genggam di tangan. Ya, sebentar, saya nambahin. Di sini gambar kepala tangan ya. Kepala tangan kita ini ada kertas yang kita masukkan. Isinya sesuatu, misalkan tidak kertas yang lain. Ini panjenengan dirayu, membuka dengan cara apapun. Kira-kira yang merayu atau yang menyuruh membuka atau teman panjenengan bisa nggak membuka? Apa yang terjadi? Kira-kira bisa nggak membuka? Tanya Pak, itu di dalam kepala itu sesuatu hal yang positif atau yang bagaimana? Berharga, Ya. yang paling berharga. Yang sangat Misalkan berharga. jenengan sebagai pengepal tangan ini, jenengan akan melepaskan nggak? Ya, sangat berharga bagi panjenengan. Ya, ini dengan cara apapun tadi godaannya, kira-kira panjenengan lepas tidak? Mau saya. Mau. Ada yang ingin menjadi. Karena di situ tadi ada godaannya itu tadi. Ya. Nah sekarang Pak Nur itu tadi kan yang membuat. Ya. Terus yang berusaha membuka tadi bagaimana cara Bapak dan Ibu membuka kepala tangan teman Anda sendiri? Caranya gimana? Caranya ini. Bisa menyuruh kok bisa sampai teman yang mengepal ini bisa membuka kepalanya dengan cara bagaimana? Kalau saya begini, kalau itu sesuatu yang berharga. Ya. Misalnya ilmu kan juga berharga. Itu mau saya buka, artinya bisa saya distribusikan kepada teman-teman supaya sudah bisa teman-teman. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Berarti mungkin ada lagi. Ini, lo tekan berharga.
Ya, Ya Mas. masalah kalau menurut jadinya itu berharga mau Ya. diberikan atau mau memberikan membuka kanan Anda dengan sukarela atau tidak? Iya, begitu. Oh barang tidak. Iya, yang ini berharga ya. Berharga menurut Anda. Sesuatu yang berharga menurut Mas Denny. Tetap saya mau buka. Tergantung tawarannya juga, begitu. Tergantung. Tawarannya. Oh, tergantung Dikasih tawaran. apa gitu. Berarti Mbak Devi ini mudah tergoda. Iya. Iya. Tetapi di sini siapakah yang berperan membuka ini Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Nah, siapa? Oh ya udah, berarti kita sendiri dengan tujuan apapun yang kita nggak mau berarti nggak bisa membuka. Oke, Berarti begitu. tahan godaan Mbak Devi. Ya, tahan godaan. Ya. Nah, Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Ya, ini ilusi. Ya, ini ilusi kontrol. Hanya ilusi ya, Bapak Ibu. Nah ini, monggo bisa di amati. Jadi di dalam kelas itu terkadang kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak. Kita menuntut mereka harus bisa ini dan sebagainya. Itu kontrolnya seperti itu. Jadi ketika anak tidak bisa menyanyi, kita paksakan harus nyanyi. Bagaimana Bu? Ya. Jadi memang Yang terjadi. Nah, misalnya seperti saya dipaksa nyanyi ya wes. ya. Atau mungkin si anak harus begini, harus sesuai dengan apa yang bapak dan ibu harapkan. Itu adalah miskonsepsi yang Ya, miskonsepsi yang selama ini sering dilakukan. iya, harusnya yang bisa berusaha mengontrol ini adalah diri kita. Diri kita sendiri seperti Sendiri. tadi genggaman tadi ya, yang bisa membuka, yang bisa melakukan genggaman ya kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ini tadi semuanya adalah memiliki tujuan. Tujuan kita adalah apa yang kita miliki pokoknya tidak boleh saya berikan. Begitu juga dengan yang membuka, pokoknya saya harus bisa membuka. Semuanya punya tujuan. Tujuan masing-masing. Kemudian lanjut, panjenengan tidak bisa mengontrol orang lain. Di orang lain tidak bisa dikontrol kita ya, jadi kita mengontrol diri kita sendiri semuanya. Kemudian adanya kolaborasi menciptakan pilihan baru. Pak Gusti tadi mengatakan kalau saya punya ilmu, ya saya berarti Yeah. tidak masalah, karena itu ilmu. Betul. Nah, itu bisa. Kemudian, nah ini berkaitan dengan setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi misi kita, ini kita punya motivasi tersendiri ya Pak. Kita Yeah. punya motivasi apa? Misalkan, sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini ada penerapan disiplin positif nanti berkaitan dengan motivasi yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Jadi yang pertama, Ibu Popong selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin memberikan teladan yang baik untuk peserta didiknya dan agar terhindar dari teguran tersebut. Yang berikutnya dua. Yang kedua, Pak Rudi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena mendapatkan penghargaan guru berprestasi dan yakin bahwa tindakannya sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, Pak Budi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena menjadi guru yang berprestasi dan untuk menghindari teguran yang diberikan kepada sekolah. Yang terakhir yang jadi Ibu Wati selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab serta menghargai dirinya sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Ini seperti diri kita sendiri Pak. Ya, Ini betul. tujuan kita berangkat pagi itu apa? Ya itu. Atau takut dimarahin Ya. bumi dan harta. Oh. Atau biar jadi Mentang-mentang CGP ya enggak begitu kan? Oh, benar. Ya maksudnya begitu juga. Menurut Bapak Ibu ya, ini yang paling
Penerapan disiplin positif yang paling tepat yang mana? Ini ibaratkan panjenengan sendiri, Ya. pilih yang mana? C, apa sih? Oh, D. Oh yang D. Monggo, ada yang lain? Yang D. Tapi Pak Arif itu selalu datang pagi tuh. Oh iya jelas Bu. Pengen jadi teladan. Iya. Iya betul. Bapak Ibu guru kan menjadi Atau teladan. pilih yang A. Nanti kalau telat Iya. dapat surat teguran. Iya. Pasti sepakat ya yang mana ini? Oh yang D Bu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Menyadari sendiri. tidak ada yang A, Ya. karena takut Angkat lupa. tanggung. Tidak ada Jawaban yang tadi B, ya. karena ingin mendapatkan penghargaan, Ya. dapat hadiah atau dinobatkan sebagai guru berprestasi. Berprestasi. Jadi kita kembali ke tadi, jadi motivasi yang ada pada diri kita untuk melakukan suatu tujuan. Jadi sama seperti tadi beberapa pernyataan tadi, ada yang menghindari hukuman, ada yang ingin mendapatkan imbalan, Ya. ada juga yang karena menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Terus dilanjut. Jadi tadi ketika kita mencapai tujuan kita dengan beberapa motivasi tadi, kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, yang sudah diterapkan oleh semua Ada materi, benaran kritis dan semuanya itu pasti sudah ya sudah dilaksanakan dulu. Selanjutnya, Nah, berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. perilaku tadi, ketika seseorang punya motivasi ingin menghindari ketidaknyamanan dalam dirinya, ini akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Dihukum, sama seperti murid kita. Ya, Nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas, menjadi tulis prinsip guru atau disuruh keluar atau muncul pertanyaan seperti itu ya. ya. Ya, itu di bawah itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini ya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini, istilahnya di dalam hatinya yang mengharapkan sesuatu atau dipuji atau dan sebagainya. Ini roh agono ya orang ikhlas lah. Iya. Selanjutnya, monggo. Terakhir, menghargai diri sendiri. Nah, kita yang memiliki motivasi ini pasti ini saya berpikir ya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai. Tentunya ini ya butuh apa? Komitmen dan ya. juga harus konsisten. Betul. Jadi jangan beranggapan punya pikiran saya ingin membuat pembelajaran yang menarik. Tujuan saya biar nanti terlihat saya ini paling dipuji. motivasinya sudah keluar dari motivasi dari diri sendiri tadi. Iya. Karena ada motivasi eksternal dari luar tadi. Nah, Bapak dan Ibu tadi ada pertanyaan apa tadi pertanyaan tematiknya Pak? Bahwa pemberian penghargaan tadi saya lupa. Nah, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada dampak tersendiri ketika kita memberikan penghargaan kepada anak. Ada dampak baik, tetapi juga ada dampak buruk. Ya. Dalam jangka waktu yang pendek,
itu mungkin sangat bagus, tetapi untuk jangka waktu yang panjang, yang sekarang itu juga tidak bagus. Nah, pengaruhnya apa? Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Jadi ketika satu anak ini diberikan reward, diberikan hadiah, yang satu ini merasa sedang dihukum, tidak bahagia, menurunkan kualitas. Sudah berusaha begitu kerasnya, tetapi ternyata tidak dapat. Kok yang dapat dia? Saya tidak. Terus akhirnya apa? Merasa dirinya kurang. Akhirnya males gitu ya Pak Nuri. Nah, lanjut. lanjut. Ini. Nah, Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini bisa kita baca bersama. Hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku jika melanggar prosedur. Hukuman seringkali muncul karena kemarahan atau ketakutan. Ini tentang hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan maupun situasi tertentu. Jadi konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perubahan yang dilakukan. Konsekuensi lebih merujuk mengenai pilihan dan tanggung jawabnya atas perilaku. Ya, jadi Bapak Ibu, ini hukuman dengan konsekuensi ini sangat berbeda. tadi kan sudah motivasinya ingin mendapatkan penghargaan. Ada juga yang takut karena hukuman. Jadi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nur ini adalah tentang hukuman dan konsekuensi dari suatu tindakan. Ya. Ini pasti ada apa ya? Sesuatu yang akan dia dapatkan entah hukuman atau entah konsekuensi. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Nur dan sekarang Bapak Ibu. Ini saya punya beberapa tindakan. Nah ini. Menurut ini nanti menurut pandangan hukuman atau konsekuensi. Jadi konsekuensi. yang pertama. Mencatat 100 kali. Apa? Hukuman. Kemudian Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman dia telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lanjut menjadi. Jadi itu tadi bedanya nih antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi benar sekali jawabannya ya. Nanti kita sudah dijelaskan, kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara tentang hukuman dan konsekuensi, tetapi mohon maaf, hukuman konsekuensi ini belum mengarah pada perubahan perilaku. Maka ini nanti kita akan belajar juga tentang restitusi. Ada juga tentang restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika tadi anak melakukan kesalahan, misal merobekkan buku temannya, dia tidak mendapatkan hukuman, tetapi dia harus menerima konsekuensi mengganti buku temannya. Itu adalah konsekuensinya. Nah, kemudian bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali? Berarti si anak ini harus bisa mencari solusi supaya besok lagi tidak merusak buku. Apa saja cirinya? Ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Maksudnya ketika tadi melaksanakan atau melakukan kesalahan, kita bukan menentukan kamu harus ini tidak, tetapi silakan si anak ini kita tuntut untuk mencari sendiri solusi untuk memperbaiki perilakunya tadi. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tadi punya kesalahan apa, anak punya kesalahan apa, kita bisa diskusi dengan
Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi alasannya apa tadi anak mau berbuat seperti itu. Jadi tidak semena-mena kita menyalahkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, kita panggil, kita diskusi, ajak diskusi, mencari solusinya atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Lalu, Gitu Mas. Pertama, ya, biar lebih fokus. oke, Speaking. speaking, Sebentar, yes, ya. Speaking sebentar. Kita bagi menjadi dua Dua kubu timur, sama kubu barat. Ya, Oke. bosan, Pak. Saya kubu mana nih? Jangan ke sana Oke, saja. kubu barat siap. Nanti ikuti saya. Ikuti Pak Nur. Jadi kita punya tim. Oleh-oleh saya sebut. Oleh-oleh itu kan ini sedur kan kubu. Marung tuh. Iya. Oh ya. Oke. Nanti yang diajarkan Pak Nur ini ada yang paling mudah, saya agak susah. Oke. Yang paling kelompok Ya, barat. suara saya. Nada yang saya sampaikan nanti ditiru. Ya. Ditirukan Gitu. Nadanya seperti ini. Yang barat ya, yang timur nggak usah. Ole, 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 ole. Konsentrasi. Gitu Bu? Iya betul. Oke. Saya ulangi lagi. Ole, 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 ole. Coba bersama-sama yang barat. 1, 2, 3. Lemes, Pak Nur. Lebih keras lagi kan? Kurang keras. Saya Oke, agak keras lagi. Dan Bapak Timur nanti Volumenya baru 50 ini. Sekarang ditingkatkan jadi 80. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kok malah kejumlah Bu? terus kelompok C. Ya. Yang lagi juga mendengarkan suara saya. Oh gitu. Nadanya angel sebentar. Oh, nanti Musikal, nanya. dia Oke, punya yuk. tidur. Saya ingat saya ini. Yang penting mau jenis bapak lurus. Ya. Sudah ingat ya yang barat ya? Nadanya. Monggo, yang timur. Ole, ole. Gambar mana? Lu gambar sama itu. Yuk, tes. Tes, yang timur tes. Beda nama bang apa? Ole, 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 ole. Ole, suaranya 1, 2, 3. Ole, 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 ole. Oke, yuk. Kena saya. Ya. Ini saya yang keras dong. Ya. Ole, 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 ole. Bapak Ibu fokus saja, nggak usah didirikan-sendiri. Oke, siap ya. Yang barat, yang keras. 1, 2, 3. Terus. Terus ya, terus saja. Ole, ole, terus. Jangan berhenti. Oke, stop dulu. Saya dibandingkan Pak Nur. Oh, badan. Nah, Ya. ini Pak Nur, ini butuh konsentrasi, jangan sampai tuh melukan sana. Oh ya. Ikut pengaruh dari suara pemain. Yo. Sampai kata ini nadanya paling gampang. Nadanya kan mudah toh yang sini. Ada. Oh, nada selama toh Bu. Oke, kita hitung. Badan, itu badan. Oke, siap badan ya. Oke, yuk bersama-sama. Jangan sampai kalah ini, Pak. Kita nggak usah tirukan ya. Ini ikut timur. Yang dua kelompok. Ya, ini 2 kubu. Ya, monggo Bu Yati. 1, 2, 3. Lagi.
Iya, dibuka gini. Nanti kelamaan, nanti Ya. Bapak Ibu sampai sana suntik di kesukaan. Saking asiknya. Ya. Oke, lanjut kita ke keyakinan kelas. Tadi di awal kita membuat keyakinan kelas agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan cara yang sama. Di kelas Bapak dan Ibu pasti juga membuat keyakinan kelas. Entah itu dilakukan ketika awal masuk atau dilakukan sebelum pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, Ini, ya, mengapa tidak? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. menurut Bapak Ibu, Menurut Bapak Ibu gimana? kenapa kita tidak buat peraturan saja? Kalau penaturan itu cenderung yang menetapkan dari satu orang, Iya. keyakinan itu bukan diperoleh Kesepakatan bersama. Ya, bagus. Ini. Jadi benar tadi apa yang Ya, disampaikan ini. ya? Sebab sesuatu yang diyakini akan lebih mampu menggerakkan motivasi instrik yang ada pada diri seseorang dibanding hanya sekedar menaati peraturan. Jadi benar sekali yang disampaikan Pak Iwan ya. Oke, nah sekarang saya ingin ada yang berbagi bagaimana pembentukan keyakinan kelas di kelasnya Ya, masing-masing. monggo. Satu atau dua. Pembentukan keyakinan kelas di kelas Ya. masing-masing. Satu atau dua monggo yang ingin menyampaikan caranya untuk membuat keyakinan kelas di kelas panjenengan dengan cara bagaimana? Atau jadi langsung buat kita punya keyakinan kelas seperti itu kan? Caranya, monggo disampaikan saja. Monggo Bapak Ibu. Yang guru kelas ini utamanya, tidak hanya guru kelas tapi guru mapel juga bisa. Belum apa Karena bisa di kelas ya. mulai pembelajaran Ya, dan sama. kita membuat keyakinan kelas. Monggo. Tulis. Monggo. Ya, Oke. Ini saya berdiri nggak apa-apa ya? monggo saya. Oke. Menurut saya, kenapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Di situ intinya adalah peraturan itu memang anak-anak itu pasti hanya menaati peraturan. Jadi kalau menaati peraturan itu hanya terpaksa hanya menjalani. Tapi kalau jika ditambah dengan adanya keyakinan, oh aku ada peraturan seperti ini, gitu kan? Aku harus melakukan seperti ini, sehingga tanggung jawab mereka untuk menaati peraturan itu muncul karena adanya keyakinan seperti itu. Itu menurut saya. Kemudian proses pembentukannya bagaimana? Apa Ibu? Proses pembentukan keyakinan di kelas Oke. panjenengan. Caranya, jika untuk di kelas saya gitu, saya melihat karakter anak dulu. Saya melihat karakter anak karena kenapa? Anak dengan kondisional memang yang Mas ya. Jadi gini, di kelas saya itu memang ada 3 karakter. Yang satu itu karakter yang introvert sekali, yang satu extrovert sekali, yang satu itu ambivert. Nah, ketika ada peraturan, contoh, misalkan seperti ini, ketika ini yang saya lakukan di kelas ya selama PAS ini ya Bu ya. Semisal ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, itu anak yang extrovert pasti akan berbicara sendiri, gitu. Kemudian anak yang ambivert, dia akan tetap nyawang, belum terus maju depan. Bu Elsa, ada yang ini contek-contekan seperti itu. Nah itu saya sesuaikan. Jadi saya membuat aturannya itu memang disesuaikan dengan kondisi dan karakter pada saat itu. Itu menurut saya Ibu, jika di kelas saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang menambahkan atau menguatkan. Ya itu, monggo ditambahkan. Mungkin ada yang berbeda dengan kondisi kelasnya Bu Elsa tadi, membentuknya bagaimana sehingga terbentuk suatu keyakinan kelas. Ada? Lanjut. Kalau ada, kalau aku
Oke, Pak Pak Gusti, monggo. Ya. Ya, monggo Pak Gusti. Terima kasih. Dasar dari suatu keyakinan adalah taat kepada aturan. Jadi keyakinan itu akan terbentuk dengan adanya suatu peraturan yang ada. Bagaimana akan terlaksana dengan baik apabila anak-anak itu tahu tentang aturan itu dan apa yang akan dilaksanakan. Jadi peraturan itu sebagai dasar untuk melangkah, untuk berbuat sesuai dengan aturan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti. Ya. Oke, monggo untuk selanjutnya. Kita lanjut. Ya. Ini wis teko waktu pula. Sedikit Bapak Ibu, jadi dalam keyakinan kelas jangan hanya guru yang menentukan, tetapi kita melibatkan siswa. Karena apa? Dengan begitu mereka akan berpikir keyakinan apa yang mereka hargai, keyakinan apa yang mereka yakini, sehingga nanti tidak ada dari mereka yang berpikir untuk melanggar keyakinan kelas tersebut. Jadi olah kompeti karena ada hukuman atau mungkin dia dapat penghargaan dan sebagainya. Lanjut saja. Oke, lanjut saja Bu Jati. Nah, 5 posisi kontrol. nah berkaitan dengan tadi, misalkan ada anak yang tidak menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat, apa yang harus kita lakukan? Nah, Ya, ini saksikan video. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Oke. Nah, Posisi kontrol. Ya, posisi kontrol ini. antusiasme Pak mungkin sampai nih Pak. Mungkin langsung gurunya langsung. Nah, ini. Yes. Tipe-tipe apa ini? Aku Siap. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? dari saya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Siap. Lanjut saja, lanjut saja. Lanjut tipe berikutnya. 7 tipe apa yang pertama tadi? Begitu ya? Selanjutnya. Nah, ini. Asik, ada lagi. Telat nih. Yang pertama tadi kan diberi mengelilingi lapangan basket. Ya. Menangan. Bapak Ibu Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ini Malaysia. Tidak bisa, nak. Ini agak kalem ini, agak kalem. Kami harus mulai ini. Nah, Biasa sih, biasa sih. Lanjut, sekilas. lanjut. Kita sama. Lagi. Nah, lanjut satu lagi Bu Jati ya. Nah, ini posisi teman. Ini. Nah, ini bisa Iya. Nah, Oke, hujan. Posisinya. Bapak Ibu Wah, sudah jam berapa ini, nak? Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Ini bapak Kok sama. kenapa? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap Ekspresi wajahnya kalau betul nih. Jangan seperti teman Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Jom. Ya. Apa yang ketiga? Nah, Pak Sopo, monggo. Ya, ini.
Yes. Monitor terus Pak, dipantau terus. Betul. Kok terus? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Ya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi yang pertanyaan konsekuensinya terakhir Bapak Ibu. Ya ini terakhir. Ini posisi terakhir. Ekspresinya kok Itu. Iya. Iya. Dan sama gurunya. Guru itu lagi. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, Nah, kalau begitu sebilang saja dulu. Jadi kita pasti bisa membedakan antara video 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Jadi yang berada di posisi mana mendapatkan Ibu. Ya, di posisi mana? Ada semua. Semua posisi. Bapak dan Ibu maksud dari tujuan disampaikan di sini positif ini adalah supaya kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Kita berada di posisi Ada semua itu. manajer, Posisi kita manajer. harapannya. Jadi, membiasakan aku menghukum ini sudah mulai dikurangi. Beralih ke pos, jangan merasa itu juga kasih anaknya, mesti terus takut ada rasa takut. Mungkin, iya, ini di suatu kondisi. Iya. Ya, itu 5 posisi itu ya, tapi yang paling Ada, tetapi nanti di akhir mereka juga harus kita tuntut untuk mencari solusinya. ya, Tetap betul. harus ada itu. Gitu. Lanjut. Nah, Ya, nah, segitiga bagaimana restitusi. kita berada di posisi 5 posisi tadi. Ya. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah bersama anak, bagaimana kita membimbing mereka? Ini proses restitusi yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kamu harus ini dan sebagainya tidak, tetapi bagaimana cara kita membimbing anak tersebut dengan proses restitusi. Restitusi, ya. Ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya. Ya. Jadi Di stabil. bagian ini, monggo di bagian ini bagaimana? Kita menstabilkan identitas itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak kata-kata yang ada ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Dalam artian pernah buat salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini menstabilkan identitas, tidak harus langsung dimarahi seperti itu. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Ya. Kita bisa mengatakan kepada si anak ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan jadi ditanya dulu alasan apa. Kemudian apakah itu penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Itu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan. Tadi di posisi manajer tadi ya, tanyakan keyakinan. Ya. Nilai-nilai yang kita percaya di kelas, kemudian
kemudian apa yang sudah kita sepakati, kemudian mereka inginnya seperti apa untuk memperbaiki perilakunya seperti itu ya Pak Nur. Ya betul. Mas Pak Nur, ini langsung saja kita Masih satu nih. Masih breaking. nanti aja sebentar. Oke. Biar lebih cepat, kita langsung Oke. praktek aksi nyata. Oke, aksi nyata. Nah, kita punya beberapa kasus. Kasus ya, studi kasus ya. Berkaitan dengan posisi apa nanti, ya, sesuai dengan kasus yang Bapak dan Ibu. Sesuai kelompoknya. Ya, sesuai Ya, kelompok. sesuai kelompoknya kita bagi dari kasus 1, 2, 3, dan 4. Silahkan nanti dikerjakan bersama sebentar. Ditulis di kertas manila. Monggo silakan untuk mempercepat waktu bagaimana strategi Bapak Ibu supaya bisa cepat selesai mengerjakan.
Baik, bertanya. Menulisnya mungkin bisa bersamaan. Bersamaan. Ada satu yang menulis waktunya lebih cepat. Contohnya bisa dibantu ya. Baik. Seperti dari situ berkolaborasi empat-empatnya di semua. Ya, bisa dari sampai terus.
dan sudah boleh ditempelkan di depan di papan tulis ya. Monggo tidak juga bisa dipresentasikan. Sebentar Bapak dan Ibu, mohon untuk nanti apakah Dino bersedia memperbaiki, kemudian hal apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah dan selanjutnya. Nah, kemudian tadi di kelompok 4 menjawab pertanyaan, posisi kontrol yang dipraktekkan Ibu Sumbi adalah sebagai manajer. Ya, betul. Atau mungkin ada yang lain? Maaf, tadi kasusnya berbeda ya. Posisi manajer, karena tadi ketika menyelesaikan masalah, Bu Siti sudah sampai pada tahap mencari solusi. Ya, mencari solusi. Kemudian yang kedua, dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan nilai kebajikan yang sehingga mudah diterima oleh anak. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira nilai apa yang dituju dalam kasus tersebut? Oh, ini tadi nomor 2 kan? Yang nomor selanjutnya kelompok 4 kan tadi? Ya, kelompok 4. Oh, yang harus diperbaiki apa tadi? Motivasi, Ya, menumbuhkan motivasi. Menemukan motivasi intrinsik anak di kelas dengan senang hati tanpa paksaan. Jadi ini ya tugas kita, menumbuhkan motivasi intrinsik, jadi tidak melulu dari motivasi secara eksternal. Kemudian cukup ini saja nih Bapak Ibu sebagai contoh. Sebagai Ya. Nanti kita bahas dalam waktu lagi. Ya, betul. Sedikit bisa berkumpul di tengah semuanya, monggo. Ya, terakhir. Sekarang sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini. Ya. Bisa putar buat lingkaran, ya, buat lingkaran. Ya, buat lingkaran, nggak usah gitu, nggak apa-apa ya, buat lingkaran. Ya, lingkaran sampai sini nggak apa-apa, nggak boleh. Ya. Oh, kita lingkaran lagi. Biar tidak tertutup kameranya. Oke. Saya punya penyenangan Bapak Kim ini ya. Nanti seperti ini, saya punya kupikir-pikir, 1, 2, 3. Gimana? Tangannya sambil gini ya? Ya, tangannya sambil gini kan pikir gitu. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. 3 kali ya. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti saya, gitu ya. Nanti harus diikuti gerakannya, ya. Jadi setiap saya gerak apa nanti semua ikut, ya. Ya. Sampai nyanyi. Ya, sambil gerak, saya gerak apa, jenengan ikuti, gitu ya. Oke, yuk kita sudah paham belum? Oke. Tapi nanti kalau saya melanjutkan ke panjenengan, selanjutnya jenengan yang maju ke depan. Jadi kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti aku, misalkan ikuti aku, misalkan geraknya gini-gini ya panjenengan ikuti semua, gitu ya, ya. Kalau berdiri ini enak ya. Iya, tapi pikir sambil gerak gini aja. Ya, 1, 2,
tiga. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku. Sekarang giliranmu. Marahin dulu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillah semangat sekali hari ini. Dari kami berdua mohon maaf bila mengganggu waktunya mengajak panjenengan semua belajar bersama. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Mohon maaf jika dalam perbuatan kata kita ada kesalahan ya Bapak Ibu. Banyak terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan hari ini, ya dari kegiatan hari ini sebenarnya musik itu sudah kita lakukan di sekolah kita, ya sudah kita lakukan di sekolah kita sejak kita melaksanakan kurikulum pendidikan. Akan tetapi bahwa dari setelah mengikuti kegiatan ini pasti merasakan kemudian. Terus dengan kurikulum disiplin positif kita lakukan. Karena pikiran disiplin positif yang ada di pikiran kita dengan apa yang kita terapkan kadang-kadang masih berbeda. Nah, inti dari ini semuanya tadi Bapak dan Ibu menyatakan bahwa itu hukuman, itu konsekuensi, ya itu penghargaan. Bapak dan Ibu menyadari kalau hukuman ini ya memang anak-anak membuat mereka anak-anak jeda. Tapi sifatnya bagaimana Bapak dan Ibu? Sifatnya bagaimana? Jangkanya pendek atau panjang? Pendek, bersifat sementara. Sementara kita ingin membuat anak itu ya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau melanggar kesepakatan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Panjang. Kalau kita hanya menghukum, ya selalu diancam dan seterusnya, berarti kita itu hanya sementara. Sementara kita ingin menyadarkan anak. Oleh karena itu kita ingin waktu yang panjang. Caranya bagaimana? Yang menumbuhkan kesadaran mereka, menumbuhkan kesadaran mereka bahwa kalau saya berbuat seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini. Seperti tadi Bapak dan Ibu juga sama ditanya, bahwa itu apa motivasinya berangkat tempat waktu? Kaharu menakutkan tempat waktu pintu gerbang indah, pintu kok besi buka kok, bumi dewi yang boleh terpapar, boleh sempet. Bukan karena seperti ini tidak bisa bukakan pintu, tetapi memang merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, itu perlu adanya kesadaran diri, dan kesadaran diri itu muncul dari mana? Motivasinya eksternal atau internal? Nah, internal karena saya ingin berangkat begitu karena memang ya ben aku dibuat moral, ya ben aku berani, ben aku oleh badan, ya enggak. Tapi inilah tanggung jawab
saya. Jadi motivasinya adalah motivasi eksternal. Saya yakin Bapak dan Ibu, apabila disiplin positif ini benar-benar diterapkan di sekolah, tidak ada protes dari orang tua, tidak ada protes dari anak-anak. Ya, nah kuncinya kita dengan anak-anak harus bagaimana? Bagaimana Bapak dan Ibu? Coba. Guru jadi polisi, ya. Guru jadi mata-mata, enggak. Tapi guru menjadi apa? Teman juga menjadi teladan. Ya itu tidak. Guru nomor satu jadi contoh. Pak guru mendengarkan kelas, tapi meja Bapak Ibu dalam keadaan yang hati, jangan pernah membentuk anak-anak bisa gitu. Ya, juga bagaimana bangun kedekatan, bangun keakraban dengan anak-anak. Zaman dulu Bapak dan guru yang sengatik mengarok di malam itu udah anak murid datang, tapi sekarang enggak, kita malah dijauhi. Nah, oleh karena itu bangun kedekatan, bangun keakraban dengan anak-anak. Itu Bapak dan Ibu yang buat saya sampaikan hari ini. Tentunya hanya sedikit, nanti akan kita sambung di waktu yang lain. Dan pembela seperti ini tidak hanya dari pembelaan saja. Monggo dari Bapak dan Ibu yang lain, ada ilmu, ada pengalaman, ada apa bisa disampaikan. Ya, bisa disampaikan. Saya tadi agak ketawa juga, agak sedih juga. Tadi dia ngerti Pak Dini bisa tertawa dengan lepas. Pak Dini kemarin saya ketemu dengan kepala sekolah ini. Pak Dini gimana Bu? KOL ICC kok ngono ya? Jadi belum diskuter kalau teman-teman ini masih belum kaget dan belum betul yang asli betul kok. Kan memang mungkin tipenya Pak Dewi seperti itu gitu ya. Tapi hari ini, tapi sayangnya yaitu mau ngomong sembarang budaya, pandangan itu ditinggal budaya. Bertiga langsung tinggal lah kayak pulang tangnya kita masih sekolah baru. Dia bertiga saudara saya Pak Dewi jadi ya, itulah apa keakraban kita ini ya. Dan itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat meneruskan kegiatan. Saya tinggal untuk ke dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini sangat bagus, bermanfaat sekali bagi kami guru kelas, terutama dalam penerapan disiplin positif di kelas kami. Untuk pemateri juga sudah baik menyampaikannya, mudah diterima oleh para peserta, dan semangat. Terima kasih atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk kami terapkan di kelas kami masing-masing. Terima kasih. Kegiatan pada hari ini berjalan sangat seru sekali dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan nanti akan kita terapkan di dalam kelas masing-masing. Terima kasih.